mengapa bahasa dan sastra itu penting, apalagi di era saat ini. Pentingnya bahasa dan sastra di era industri 4.0 yang pertama adalah mencintai bahasa Indonesia sama dengan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lah, kok bisa gitu? Apa hubungannya cinta bahasa Indonesia dengan NKRI? Jauh benar hubungannya. Iya, ini adalah hal yang benar-benar terjadi bahwa jika kita mencintai bahasa Indonesia, kita selalu menggunakan bahasa Indonesia, maka sama dengan kita mempertahankan kesatuan negara kita. Bahwa bahasa adalah salah satu syarat untuk menjadi negara yang berdaulat. Kita melihat dari sejarah saja, dimulai dari adanya Sumpah Pemuda, pada zaman dahulu kala, pada tanggal 28 Oktober 1928, jauh lama sekali ya, itu sudah muncul Sumpah Pemuda, salah satunya berbunyi menjunjung bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai generasi penerus seharusnya menjunjung bahasa kesatuan itu sampai saat ini. Karena bahasa itu juga termasuk pemersatu kita. Mau kemanapun kita berada, mau di bagian Indonesia yang manapun, ya, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Misal saya orang Surabaya, saya pergi ke Papua. Dengan bermodalkan bahasa Indonesia, saya bisa hidup di sana begitu. Jadi itulah pentingnya bahasa Indonesia untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah literasi. Mencintai sastra sama dengan meningkatkan kemampuan literasi bangsa. Nah, di sini saya benar-benar ingin mendengar jawaban dari teman-teman. Apa itu literasi ya? Sering sekali ada yang bilang, oh kita harus membudayakan literasi, kita harus cinta literasi, literasi itu penting. Saya mau mendengar satu jawaban saja dari teman-teman. Literasi itu apa sih? Jadi silakan audiens yang ingin menjawab. Kak izin menjawab. Oke, silakan. Kemampuan dalam menangkap, seseorang dalam membaca dan menangkap bacaannya. Oh, oke, bagus. Terima kasih. Wow, bagus sekali. Oke, saya lanjutkan tentang literasi. Ini hubungannya mencintai sastra sama dengan meningkatkan kemampuan literasi bangsa. Kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa makna literasi itu banyak. Padahal banyak sekali orang yang berpikir, oh budaya literasi berarti membaca begitu. Nah, makna pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan menulis dan membaca. Makna kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Makna yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, makna yang ketiga ini saya pikir kompleks sekali ya maknanya. Bahwa literasi itu sebenarnya tidak hanya baca begitu, tapi juga selain membaca, kita juga harus bisa mengolah informasi dan pengetahuan dengan baik dan benar begitu. Nah, di sini jika dikaitkan dengan sastra, kalau kita mencintai sastra itu, selain kita membaca, juga seharusnya kita dituntut untuk produktif, menulis misal. Seharusnya tidak hanya orang dari jurusan bahasa atau sastra Indonesia yang bisa menulis atau membuat karya sastra. Semua orang bisa. Misalnya Mbak Mahya kadang jatuh cinta, kemudian tiap malam membuat puisi, tiba-tiba jadi kumpulan puisi. Sangat bisa itu. Dan siapapun bisa sebenarnya. Begitu. Jadi kita tidak hanya konsumtif ya, tidak hanya membaca, tapi juga bisa memproduksi. Selain itu, jika kita punya kemampuan literasi yang baik, maka tidak ada lagi di Indonesia ini yang termakan hoax. Hoax di mana-mana tiba-tiba kemakan. Sekali baca grup WhatsApp, tiba-tiba tertipu dan lain-lain. Itulah pentingnya kemampuan literasi. Begitu.
Kemudian, apalagi di era industri 4.0 ini ya, banyak sekali informasi dari mana-mana, iklan ini itu. Maka kemampuan literasi itu penting sekali. Lanjut, 3. Semakin banyak pengguna bahasa Indonesia, semakin tinggi derajat bahasa Indonesia di mata dunia. Oke, sekarang kita lihat. Bahasa internasional saat ini adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak hanya digunakan di negara Inggris. Tidak hanya itu. Di negara-negara lain pun menggunakan bahasa Inggris. Itu sebabnya banyak sekali pengguna bahasa Inggris. Dan karena pengguna bahasa Inggris itu terbesar di dunia ini, maka bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional. Nah, apa kabar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak hanya digunakan di Indonesia loh. Di negara-negara lain juga banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Misal, di Singapura banyak menggunakan bahasa Indonesia, di Brunei Darussalam, dan di negara-negara lain yang nanti akan saya bahas lebih dalam lagi. Nah, di situ jika semakin banyak pengguna bahasa Indonesia, maka semakin tinggi derajat bahasa Indonesia di mata dunia. Termasuk negara Indonesia itu sendiri akan semakin dianggap begitu di mata dunia. Begitu. Kemudian, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Nah, usaha ini sudah ada tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 di pasal 44. Nah, sebenarnya negara kita itu punya cita-cita yang mulia. Cita-citanya adalah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional begitu. Nah, kalau kita sendiri, orang-orang di Indonesia, bangsa Indonesia, masih suka menggunakan bahasa lain, lalu apa kabar cita-cita kita ini? Bisa tidak ya tercapai? Apa kabar Indonesia di mata dunia kalau tidak dari kita begitu? Jadi anggaplah kita ini sebagai sales marketing dari negara kita sendiri. Jadi kita setiap hari selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah salah satu usaha kita untuk mewujudkan cita-cita negara kita. Bahkan penggunaan bahasa Indonesia itu sudah tertulis di undang-undang bahwa di sekolah-sekolah, di perkantoran, dimanapun harus menggunakan bahasa Indonesia begitu. Nah, bagaimana dengan bahasa lain? Kan bisa bahasa Inggris juga penting. Ya penting, nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya.